Dalam salah satu riwayat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang raja, dan raja itu mempunyai seorang pembantu tukang sihir dalam mempertahankan kekuasaannya. Pada saat tukang sihir sudah merasa cukup tua dalam perjalanan membantu di kerajaan itu, maka dia sampaikan kepada raja bahwa tolong carikan saya seorang pengganti, anak muda yang akan saya turunkan kepada dia ilmu yang saya punyai. Akhirnya raja memerintahkan untuk mencari anak muda sesuai dengan kriteria yang disampaikan oleh tukang sihir tadi. Maka ditemukanlah seorang anak muda yang sesuai, dan ketika dia menuju ke kerajaan untuk bertemu dengan tukang sihir, dia bertemu pula dengan seseorang yang lain, yaitu seorang rahib, seorang pendeta. Dan anak muda itu kagum dengan apa yang dipunyai oleh rahib tadi, berupa keilmuan yang luar biasa. Di samping itu juga berbagai macam hal-hal lain yang didapatkannya, sehingga dia lebih tertarik untuk menjadi murid sang pendeta dibandingkan menjadi murid tukang sihir tadi. Begitu pula ketika dia sudah sampai di kerajaan dan disampaikan kepadanya, kenapa engkau terlambat datang? Maka saya belajar kepada seseorang yang ditemuinya tadi. Yang disampaikan kepada anak muda oleh pendeta itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat, tunduk dan patuh kepada perintah-perintahnya. Akhirnya anak muda ini mendapatkan ilmu yang lebih tinggi daripada yang dipunyai oleh tukang sihir. Ketika ada seorang buta yang juga menjadi pegawai di kerajaan itu mengadukan masalahnya kepada anak muda tadi, maka anak muda itu akhirnya bisa menyembuhkan penyakit buta yang dideritanya. Begitu juga penyakit lain yang ada pada tubuhnya sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Raja kaget. Pegawai kerajaan yang buta itu sekarang sudah bisa melihat dengan baik. Ketika ditanya kepadanya, siapa yang menyembuhkanmu? Yang menyembuhkan saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan raja bertambah kaget lagi, apakah ada orang yang kamu sembah selain saya? Maka disampaikanlah bahwasanya dia mendapatkan itu atau disembuhkannya penyakit buta yang ada pada dirinya itu disebabkan melalui perantaraan anak muda tadi yang menyuruhnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sang raja penasaran, dari mana anak muda ini mendapatkan ilmu sehingga dia mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pula bisa menyembuhkan penyakit, bisa menyembuhkan orang yang buta. Ditemukan sang rahib yang menjadi guru anak muda tadi, dipanggil, dan dia menyampaikan bahwasanya dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat diberikan ultimatum, kamu tetap dengan keyakinanmu itu atau kamu akan mendapatkan hukuman, sang pendeta tetap dengan keyakinannya. Akhirnya sang pendeta itu dihukum. Hukuman yang diberikan kepadanya adalah digergaji badannya, dibelah menjadi dua. Selanjutnya kepada pegawai kerajaan, pembantu kerajaan yang tadi buta kemudian bisa melihat, diberikan pula ultimatum kepadanya, tetap dengan keyakinanmu itu, karena keyakinan tersebut rupanya mengguncang kekuasaan sang raja, membuat orang dalam bayangannya di kemudian hari akan berpengaruh kepada wibawanya sebagai seorang penguasa. Diberikan pula ultimatum yang sama. Sang pembantu itu tetap dengan keyakinannya menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian sang pembantu itu digergaji dari kepalanya sampai terbelah menjadi dua, sampai ke bawah. Kepada anak muda, sasaran terakhir, juga diberikan ultimatum yang sama, dan dia tetap dengan keyakinannya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sang raja memerintahkan supaya anak muda ini dijatuhkan dari tempat yang paling tinggi untuk menguji nyalinya.
Apakah dia tetap dengan keyakinan itu atau dia akan merubah keyakinannya? Dibawa ke gunung yang paling tinggi dengan pertanyaan yang sama, tetap dengan keyakinanmu menyembah Allah atau ikut perintah saya, ikut titah saya, kata raja. Oleh pegawai kerajaan, oleh tentara kerajaan, dibawa ke tempat yang paling tinggi, dan sampai di sana sang anak muda tadi bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, selamatkanlah saya sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki." Akhirnya yang terjadi adalah gunung berguncang sekuat-kuatnya. Seluruh orang yang mengiringnya untuk membawa ke puncak gunung itu berjatuhan, kecuali anak muda tadi selamat. Dia kembali ke bawah, kembali ke kerajaan. Raja kaget, dia rupanya masih selamat, sementara orang yang membawanya ke puncak gunung itu sudah jatuh. Opsi yang selanjutnya diberikan kepada anak muda tadi bahwa dia harus ditenggelamkan. Dipanggillah para pengawal kerajaan lain untuk dibawa ke tengah laut dengan opsi yang masih sama, tetap dengan keyakinan itu atau engkau ikut titah sang raja. Sampai di tengah laut, sang anak muda memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, selamatkanlah saya sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki." Akhirnya yang membawa itulah yang kemudian tenggelam. Sang anak muda bisa selamat sampai ke tepian. Kemudian bertemu dengan raja, dan raja kembali terkaget-kaget. 2 kali rencana pembunuhan terhadap anak muda ini tidak berhasil. Maka sang anak muda menyampaikan rahasia kepada sang raja, "Jikalau engkau ingin membunuh saya, maka bunuhlah saya melalui anak panah yang ada di samping badan saya ini. Tembak saya dengan anak panah itu, kemudian ucapkan kalimat bismillah, ucapkan kalimat dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Robnya si anak ini." Maka raja kemudian melaksanakan apa yang menjadi rahasia anak muda itu. Seluruh warga yang menjadi bawahannya atau warga yang dipimpinnya, rakyat yang dipimpin oleh raja itu dikumpulkan. Mereka belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Dikumpulkan untuk melihat kejadian yang luar biasa itu. Akhirnya sang anak muda dipalang tubuhnya melalui sebatang kayu, diikat, dan akhirnya dilesatkanlah anak panah tadi tepat mengenai pelipisnya. Sebelumnya sang algojo, sang pemanah sudah mengucapkan kalimat bismillahi dengan nama Allah, Robnya anak muda ini. Tepat mengenai pelipisnya, dipegang anak panah itu, kemudian sang anak muda wafat, meninggal. Melihat kejadian tersebut, seluruh warga rakyat yang diundang oleh raja untuk menyaksikan peristiwa tersebut menyatakan, "Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala." Mereka semuanya menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ungkapan atau pernyataan yang disampaikan sang anak muda tadi, bahwa dengan menyebut nama Allah lah dia kemudian bisa wafat. Tapi sebelumnya Allah menyelamatkannya. Itu yang membuat mereka takjub dan mereka menyatakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sang raja semakin tidak nyaman, dan langkah terakhir yang dilakukannya adalah kumpulkan seluruh rakyat yang sudah beriman karena peristiwa pembunuhan anak muda tadi, kemudian gali parit yang paling dalam, dan di dalam parit yang paling bawah itu kobarkan api, hidupkan api. Ini penjelasan Bapak Ibu sekalian yang disebutkan oleh para ahli tafsir ketika membahas beberapa ayat yang terdapat pada surah Al-Buruj. Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid. Qutila ashabul ukhdud, sungguh celaka orang-orang yang sudah menggali parit itu. Sungguh celaka orang-orang yang melakukan pembantaian. Sungguh celaka orang-orang yang akan membakar orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ashabul ukhdud, sungguh celaka
raja yang memerintahkan kepada penggawa kerajaannya menggali parit, an-nari dzatil waqud, yang dalam parit yang digali tersebut dinyalakan api. Idhum 'alaiha qu'ud, dan mereka duduk di samping parit itu, wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, mereka menonton proses pembakaran orang-orang beriman. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid, dan tidaklah hal tersebut terjadi, mereka lakukan terhadap penduduk yang dipimpinnya itu, illa ayyuminu billahil azizil hamid, kecuali karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah sang anak muda tadi dibunuh kecuali karena dia mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah sang rahib tadi dibunuh, dan tidaklah orang buta yang menjadi pegawai kerajaan tersebut dibunuh, dan juga tidaklah seluruh rakyat yang beriman itu dibunuh kecuali kenapa? Karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini potret kezaliman yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika menjelaskan tentang Ashabul Ukhdud dan orang-orang beriman di surah Al-Buruj. Begitu pula yang terjadi di setiap pergantian waktu dan masa, bahwasanya orang-orang beriman itu mereka tidaklah diperlakukan secara zalim kecuali karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat gelisah, yang membuat tidak nyaman orang-orang yang memegang kekuasaan, karena yang memegang kekuasaan itu melakukan perbuatan kesewenang-wenangan. Qutila ashabul ukhdud, sungguh celaka orang yang sudah menyiapkan lubang pembantaian terhadap orang-orang yang beriman. Terhadap Nabi kita pun, Nabi Muhammad SAW, pada ayat yang ke-30 di surah Al-Anfal, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka, ketika orang-orang kafir berencana untuk menangkapmu, mengikatmu, memborgolmu, au yaktuluka, mereka juga punya rencana untuk membunuh Nabi SAW, au yukhrijuka, atau mengusirmu dari tanah kelahiranmu, atau mendeportasimu, atau menyuruh kamu untuk pergi ke tempat yang jauh. Itu adalah rencana-rencana yang dilakukan oleh orang-orang kafir di zaman ketika Nabi SAW masih berada di Mekah. Mereka berencana untuk menangkap Nabi. Kemudian kalau Nabi SAW sudah tertangkap, mereka akan membunuhnya. Kalau tak bisa menangkap dan membunuhnya, maka mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mengusirnya. Ini perjuangan atau konsekuensi dari keimanan yang dalam kesempatan yang lain mungkin kita juga mengalami bagaimana mempertahankan keimanan itu membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit. Bagaimana mempertahankan kejujuran itu mempunyai harga yang harus kita bayar dengan berbagai macam pengorbanan. Mempertahankan keimanan mereka, orang-orang sebelum Nabi SAW, seperti dalam kisah surah Al-Buruj, atau di zaman Nabi SAW, sampai bergantinya masa, bertukarnya zaman itu, hal yang demikian senantiasa dialami oleh orang-orang yang beriman. Tinggal bagaimana kemudian mempertahankan keimanan itu sampai titik darah penghabisan. Tetaplah orang-orang yang melakukan kezaliman itu tidak akan bisa lolos dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wala yahsabanna alladhina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbiquna, dalam ayat yang lain. Janganlah kamu menduga bahwasanya orang-orang yang melakukan perbuatan zalim, kejahatan, membunuh orang-orang beriman itu, an yasbiquna, mereka bisa lolos dari keadilan, mereka bisa lolos dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Lanjutan pada surah Al-Buruj tadi, orang-orang yang memfitnah laki-laki beriman ataupun kalangan wanita yang beriman, tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat, falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq, mereka itu akan mendapatkan siksa neraka jahanam yang membakar seluruh tubuhnya, neraka yang akan membakar dia.
Itu yang akan didapati ketika dia memfitnah, menyakiti orang-orang yang beriman dan tidak mau bertaubat, tidak mau mengakui kesalahannya tersebut, dan mungkin merasa bisa menyelamatkan diri dari hukuman manusia, bisa berlindung dari undang-undang, bisa berlindung dari berbagai macam surat tugas atas nama tugas, atas perintah negara dan segala macamnya. Mereka bisa berkilah, tetapi ayyasbikuna, mereka sama sekali, kata Allah, tidak akan bisa lolos dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ketika orang tersebut tidak mau bertaubat. Kita bermohon kepada Allah supaya orang-orang yang mendapatkan kezoliman, mendapatkan perlakuan yang tidak adil itu diberikan kesabaran. Kita juga mungkin akan mengalaminya pada masa dan waktu yang kita tak mengetahui kapan hal itu terjadi. Tetapi perjuangan untuk mempertahankan keimanan, perjuangan untuk menjaga keimanan ini tetap senantiasa ada pada diri kita sampai pada detik akhir kehidupan, akan kita alami pada masing diri kita, pada masing diri kita ini. Maka kita bermohon kepada Allah supaya diberikan istiqomah, supaya diberikan kekuatan untuk senantiasa menjaga keimanan itu, karena keimanan tersebutlah yang membuat orang-orang kafir, yang membuat orang-orang zalim, yang membuat orang-orang yang serakah tidak senang dengan orang-orang yang beriman. Dan ketidaksenangan mereka itu adalah karena orang-orang beriman mereka takutkan akan mengganggu mata pencahariannya, mengganggu jabatannya, mengganggu kekuasaannya. Padahal kekuasaan ketika berada pada orang-orang yang beriman itu akan mendatangkan rahmat, akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kekuasaan dipegang oleh orang-orang yang zalim, ketika kekuasaan dikendalikan oleh orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan banyak terjadi berbagai macam kekacauan di tengah masyarakat, akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala karena hukumnya tidak ditegakkan, karena orang-orang yang beriman, para walinya dimusuhi, orang-orang yang menyerukan dakwah dijadikan sebagai musuh-musuh negara. Semoga kita diberikan kekuatan untuk senantiasa istiqomah dalam keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.